Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Traveling Salesman Problem. Perkenalkan, nama saya Tafarayan Aldino dengan nomor induk 210 5102 04001 dari kelas TI 2021A. Di sini saya akan menjelaskan Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem dikemukakan pada tahun 1800 oleh matematikawan Irlandia William Rowan Hamilton dan matematikawan Inggris Thomas Pennington. Tujuan dari Traveling Salesman Problem ini adalah menemukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang yang berangkat dari satu kota dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Kemudian, permasalahan ini sangat berguna sekali dalam mencari solusi untuk beragam permasalahan seperti efisiensi pengiriman barang, perancangan pemasangan pipa saluran, proses pembuatan PCB, dan lain-lain. Kemudian, Traveling Salesman Problem ini adalah salah satu contoh permasalahan kombinatorial dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Lalu, Traveling Salesman Problem ini dapat digunakan untuk permasalahan waktu yang dibutuhkan untuk melalui beberapa simpul. Permodelan tersebut itu melalui teori graf. Graf merupakan suatu alat bantu untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kemudian terdapat graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V sendiri atau vertex merupakan himpunan tidak kosong dari simpul. Sedangkan E atau disebut juga edge merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Kemudian simpul pada graf umumnya dinomori dengan huruf atau angka, seperti contoh di gambar berikut. Sedangkan sisi pada graf umumnya dinamai dengan himpunan simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut. Bisa dilihat oleh contoh graf di samping. Kemudian graf terdiri dari beberapa jenis, diantaranya graf sederhana, graf tak sederhana. Selain itu juga ada graf berarah. Graf memiliki beberapa istilah dasar, diantaranya persisian, bertetangga, simpul terpencil, graf kosong, derajat lintasan, siklus, sirkuit, terhubung, upagraf, komplement upagraf merentang, cut-set, dan graf berbobot. Graf banyak digunakan dalam beragam bidang pengetahuan sebagai model rangkaian listrik, model isomer senyawa karbon, dan juga model transaksi konkuren pada basis data terpusat. Bisa dilihat contoh di samping merupakan graf bobot. Selanjutnya, terdapat sirkuit dan lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Bisa dilihat, ini merupakan contoh sirkuit dan lintasan Hamilton. Kemudian, jenis graf Hamilton ada dua. Yang pertama yaitu graf Hamilton. Graf ini memiliki sirkuit Hamilton, seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, graf semi Hamilton, yaitu graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton, seperti contoh di bawahnya. Kemudian, selanjutnya adalah pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot memiliki beberapa pohon merentang.
Pohon merentang adalah pohon yang dibangun dengan semua simpul dari suatu graf. Pohon merentang yang memiliki total bobot minimum disebut pohon merentang minimum, seperti contoh di samping. Setiap graf terhubung memiliki pohon merentang. Pohon merentang dapat digunakan dalam menentukan jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain atau routing pesan pada jaringan komputer. Kemudian terdapat algoritma pada proses pohon merentang. Yang pertama adalah algoritma prim. Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Bisa dilihat di bawahnya adalah contoh algoritma prim. Yang kedua adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah suatu langkah untuk membuat pohon dengan cara mengurutkan sisi dari graf berdasarkan urutan bobot dari yang terkecil hingga terbesar, tapi tidak membentuk sirkuit. Bisa dilihat contohnya. Kemudian, untuk menyelesaikan traveling salesman problem, terdapat dua metode. Yang pertama, metode optimal, yaitu akan menghasilkan hasil yang optimal atau minimum. Kemudian, metode aproksimasi, ini akan menghasilkan hasil yang mendekati optimal. Mulai dari metode optimal, terdapat algoritma complete enumeration. Metode ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam graf. Setelah itu, algoritma ini akan membandingkan lintasan mana yang paling minimum. Kemudian terdapat algoritma branch and bound. Sama dengan complete enumeration, algoritma ini ternyata memiliki kompleksitas algoritma n dikurangi 1 faktorial, di mana n adalah jumlah kota. Di bawah ini adalah contoh branch and bound. Kemudian kita masuk ke metode aproksimasi. Ini terdapat algoritma greedy heuristic. Algoritma ini disebut juga nearest neighbor. Pada algoritma ini, pemilihan lintasan akan dimulai pada lintasan yang memiliki nilai paling minimum. Setiap mencapai suatu kota, algoritma ini akan memiliki kota selanjutnya yang belum dikunjungi dan memiliki jarak yang paling minimum. Kemudian, algoritma-algoritma yang terdapat dalam traveling salesman problem. Yang pertama adalah genetic algoritma. Algoritma ini mendapatkan inspirasi dari proses evolusi dan seleksi alam untuk mengoptimalkan kesempatan mereka untuk tetap bias hidup di dalam sebuah lingkungan. Yang kedua adalah simulated annealing. Inspirasi tentang metode ini datang dari proses fisika mengenai pendinginan lelehan material yang berubah menjadi padat. Yang ketiga adalah neural network. Neural network adalah paradigma komputasional yang terinspirasi dari arsitektur otak manusia. Kemudian terdapat algoritma ekshaustif, yaitu dengan mencari semua kombinasi yang mungkin terjadi. Kemudian memiliki kombinasi perjalanan dengan jarak terdekat. Algoritma ini mempunyai kompleksitas n dikurangi 1 faktorial dengan jumlah jalur yang mungkin terjadi adalah n dikurangi 1 faktorial per 2. Kemudian terdapat algoritma brute force. Algoritma ini dapat memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang cukup jelas. Kemudian terdapat algoritma heuristik. Algoritma ini adalah algoritma yang mencari solusi terbaik untuk kasus bagian atau irisan permasalahan seperti traveling salesman problem dengan jumlah kota atau n yang sangat besar.
Kemudian terdapat beberapa kategori dari algoritma heuristik yang dapat menangani kasus traveling salesman problem. Yang pertama, algoritma tetangga terdekat. Prosesnya adalah dengan mengunjungi satu kota terdekat yang belum dikunjungi hingga kembali ke tempat asal. Kemudian, dua op heuristik. Prosesnya adalah dengan mengganti dua sisi dengan dua sisi baru yang menghubungkan bagian yang sama, sehingga menghasilkan tur yang lebih optimal. Kemudian, K-op heuristik. Prosesnya mirip dengan algoritma sebelumnya, namun dengan mengganti sisi sebanyak K dengan sisi baru yang menghubungkan simpul semula sehingga menghasilkan tur yang lebih optimal. V-op heuristik. V-op mengubah sisi yang belum masuk ke bagian dari tur yang belum optimal. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, terdapat traveling salesman problem dengan jumlah N sama dengan 3 dan rute awal sama dengan C. Tentukan rute perjalanan yang terpendek. Di sini terdapat dua rute, yaitu yang pertama dari kota C ke kota B, kemudian dari kota B ke kota A, kemudian dari kota A balik lagi ke kota C. Dan dari kota C ke kota A, kemudian dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C. Nah, dari kota C ke kota B ini memiliki jarak 5, sedangkan dari kota B ke kota A memiliki jarak 10. Kemudian dari kota A ke kota C memiliki jarak 5. Maka memiliki bobot 5 ditambah 10 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan 20. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu terdapat permasalahan traveling salesman dengan jumlah N sama dengan 4 dan rute awal A. Tentukan rute perjalanan yang terpendek. Di sini kita menentukan dulu N-nya, yaitu dari 4 dikurangi 1 faktorial per 2, maka sama dengan 3 sirkuit Hamilton. Kan tadi kan graf tersebut memiliki 3 sirkuit Hamilton. Nah, maka kemudian kita harus mengenumerasikan semua sirkuitnya seperti contoh di bawah ini. Untuk luas yang pertama, terdapat dua rute dari kota A ke kota B, kota B ke kota C, kota C ke kota D, kota D ke kota A. Kemudian kota A ke kota D, kota D ke kota C, kota C ke kota B, kota B ke kota A. Dengan panjangnya 12 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10, yaitu sama dengan 45. Kemudian untuk sirkuit yang kedua juga memiliki dua rute, yaitu kota A ke kota B, kota B ke kota D, kota D ke kota C, kota C ke kota A, kemudian kota A ke kota C, kota C ke kota D, kota D ke kota B, kemudian kota B balik lagi ke kota A. Memiliki panjang 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 5, yaitu sama dengan 41. Kemudian kita masuk ke sirkuit yang ketiga, kota A ke kota C ke kota B, kemudian kota B ke kota D, kemudian kota D balik lagi ke kota A. Kemudian rute yang kedua, kota A ke kota D ke kota B, kota B ke kota C ke kota A. Memiliki panjang 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Itu sama dengan 32. Maka sirkuit yang terpendek adalah sama dengan 32.
Kemudian kita masuk contoh soal yang terakhir. Di sini traveling salesman problem dengan N kota. Traveling salesman problem dengan N kota, misal 1, 2, 3, 4, 5 titik sebanyak N mempunyai N dikurangi 1 faktorial kemungkinan. Dengan contoh traveling salesman problem dengan 15 kota, yaitu mempunyai 15 dikurangi 1 faktorial atau 14 faktorial atau 871.782.91200 kemungkinan. Metode pencarian satu-satunya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian kita masuk contoh lagi, traveling salesman problem dengan 19 kota, yaitu mempunyai 18 faktorial atau 6,4023737 plus 15 kemungkinan dengan suatu jumlah yang sangat besar. Untuk menganggap bahwa komputer mampu menyelesaikan 1 GHz, maka untuk mencari semua solusi yang diperlukan adalah 1,69 dikali 104 jam atau sekitar 704 hari. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah TSP ini merupakan permasalahan yang klasik yang muncul sejak tahun 1800, tetapi permasalahan ini akan terus menjadi objek studi yang menarik. Jika kita dapat menyelesaikan masalah-masalah TSP yang mempunyai N jutaan, maka proses routing, pengiriman barang, dan permasalahan lainnya akan semakin efisien untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.